Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, dan yang baru pertama kali hadir saya ingin mengucapkan selamat datang ya. Yang orang baru atau juga stok lama jadi pendatang baru. Ya. Baik. Kita masih berbicara tentang tema besar, mengapa orang benar? Mengapa orang baik? Mengapa orang jujur? Mengapa orang yang setia ibadah kok masih tetap ditimpa masalah? Minggu lalu kita sudah sampaikan dari kitab Ayub. Pagi hari ini kita mau menyambung lagi. Kita buka di dalam Ayub pasal pertama. Saya ingin Bapak Ibu kita baca ayat demi ayat sampai ayat yang ke-10. Menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua berdiri ya. Silakan baca 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki yang khusus bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang berkaya dan semua orang sebenarnya. Anak-anaknya yang berlaki dan biasanya berpesta di rumah mereka masing-masing. Untuk dilihat dari tiga saudara perempuan mereka mendapat makanan dan minum sama-sama mereka. Setiap kali orangnya hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya kami membangun Ayub, lalu mempersembahkan korban-korban sesuai dengan jumlah mereka sekalian. Sebab dirinya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengikuti Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak orang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba itu? Sebab dia seorang pemimpin seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan dia mendapat apa-apa dari Ayub kata Allah? Bukankah engkau yang memperkaya sekeliling dia dan rumahnya sesakai dirinya? Apa yang dikerjakannya telah kau mengerti, dan apa yang dimilikinya makin bertambah menjadi itu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah ini. Kami kembali datang beribadah, mendengarkan firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua memahaminya, membawa iman, percaya kami lebih yakin bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin kembali membaca ayat 10 karena tema kita di ayat 10 ini ya. Saya ingin memberikan tema dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya berharga dan terjaga. Ayub 1 ayat 10. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, pada waktu ada satu investor yang melakukan pembangunan pabrik baterai di kota Kerawang, Jawa Barat, maka Bapak Presiden kita hadir dalam mungkin sebagai momentum itu. Bapak Presiden kita ya
hadir dalam peletakan batu pertama, mungkin istilahnya di dalam media cetak mungkin dengan istilah groundbreaking pada waktu pembangunan pabrik baterai di Kerawang. Nah, yang menjadi viralnya begini, pada waktu Bapak Presiden pidato momentum peletakan batu pertama, dia ada lihat seorang pengusaha dan dia sapa. Di tengah audien yang banyak itu dia sapa. Setelah disapa, maka sang pengusaha yang disapa itu dari sekian ratus mungkin ribuan orang, dia dari bangku duduk naik ke atas dan dia tundukkan kepala. Saya membaca dan memperhatikan peristiwa itu, maka saya teringat peristiwa yang saya alami. Sudah cukup lama. Waktu itu saya pergi dengan keponakan saya yang duduk di sebelah sana di belakang Pak Albert. Kami membawa dokumen dan hadir dalam rapat pembentukan dewan, istilahnya dewan atau badan yang melindungi investor yang ada di Riau. Waktu itu saya hadir, saya juga didorong oleh ponakan saya, ayolah paman pergi. Dan saya membawa dokumen. Dan waktu Bapak Gubernur sedang menyampaikan perihal bagaimana rencana dan niat daripada pemerintah daerah untuk melindungi para investor, dalam percakapan itu saya termasuk yang disebut. Nah, itu hadir sahabat saya. Saya dengan rasa sukacita karena ditunjuk oleh gubernur, sahabat saya hadir. Itu membuat saya lebih semangat lagi. Yang tadinya awalnya saya rasanya males lah karena saya bermasalah dengan investasi saya. Tetapi ketika saya hadir dan Bapak Gubernur menunjuk nama saya, ini menjadi saya lebih semangat. Seperti yang saya saksikan tadi, pengusaha itu Bapak Ibu tahu, TW ya. Dia disebut oleh Bapak Presiden. Nah, sekarang saya ingin kita kembali membaca firman Tuhan ini dari ayat 6 aja. Tadi kan kita sudah baca dari ayat 1 sampai 10, tapi sekarang saya mau baca dari ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Siapa yang disebut oleh Allah? Di antara sekian banyak juta manusia yang ada di atas muka bumi, waktu iblis dengan malaikat-malaikat lain datang menghampiri Allah, maka ada satu nama yang disebut. Katakanlah iblis itu kita beri nama yang singkat saja. Iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Sekian banyak, sekian juta manusia di atas muka bumi pada saat itu udah banyak penduduk. Tapi Tuhan menunjuk satu nama, menyebut satu nama, menyebut satu nama. Iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Nah, ini reaksi daripada iblis. Kita baca ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Saya baca ulang karena ini banyak orang yang tidak tahu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Artinya Tuhan yang menjaga. Amin. Menjaga siapa? Menjaga dia, rumah serta segala. Kalau dalam terjemahan baru, keluarga. Ya, Ayub bukan hanya pribadi dia yang dijaga, dipagari, tapi keluarganya juga dipagari. Apalagi yang dikerjakan dipagari, apalagi dia diberkati. Segala miliknya, mobilnya, kalau dulu mobil ada juga, tapi mobil tidak pakai bensin,
Dulu mobil unta. Unta itu untuk alat transportasi. Ya. Nah, itu semua dipagari, kata iblis. Iblis yang ngomong loh. Artinya iblis mengetahui bahwa Ayub ini sungguh-sungguh berharga dan terjaga. Kenapa saya katakan berharga? Karena di antara sekian juta manusia pada waktu itu, Allah menyebutkan satu nama, Iblis. Apa kamu lihat enggak hambaku Ayub? Bapak Ibu, kalau seseorang disebutkan seperti tadi saya katakan, disebutkan oleh Bapak Presiden, disebutkan oleh Gubernur, pasti melekat di hatinya. Pasti orang ini menjadi sesuatu yang menjadi melekat di hatinya. Pertanyaan saya, selama Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, apakah Bapak Ibu melekat di hati Tuhan atau tidak? Renungkan itu. Ketika ada seseorang yang disebut Ayub, itu karena melekat di hati Allah. Pagi hari ini coba renungkan, sekian lama Anda dan saya menjadi anak Tuhan. Apakah Anda menjadi perhatian Tuhan atau tidak? Apakah nama Anda, keluarga Anda, apa yang Anda miliki melekat di hati Tuhan atau tidak? Saya mau pakai bahasa dengan gini, berarti Tuhan menghormati Ayub. Iya, menghargai dia, menghormati dia. Mau pakai bahasa apa? Paling cocok adalah bahasa Tuhan menghormati dan menghargai Ayub. Makanya saya bikin berharga. Kemudian Ayub katakan, iyalah karena kamu jaga sih. Kalau nggak kamu jaga, coba. Kitab Ayub ini mengisahkan bagaimana manusia itu rancangan Tuhan tidak gagal. Adam dan Hawa bisa gagal. Ditempatkan di Taman Eden, kemudian diperintahkan, diingatkan jangan makan ya pohon yang di tengah taman itu, tapi gagal. Adam kedua tidak gagal. Ini gambaran Adam kedua. Penderitaan daripada Ayub sampai semua seluruh tubuhnya borok, dia pakai beling, dia korek-korek, menggambarkan waktu Yesus menderita sedemikian rupa, waktu dicambuk, setelah dicambuk 40 kali dicambuk, firman Tuhan katakan habislah tubuhnya sampai tidak tanda lagi. Yesaya mengatakan dia sudah tidak berbentuk, tidak tanda lagi. Sama seperti sahabat Ayub. Kita sudah baca di dalam kisah sahabat Ayub ini pasal 2. Ayub sahabatnya datang sampai tidak dikenal lagi karena sedemikian rupa jeleknya. Jadi Ayub menggambarkan penderitaan manusia yang begitu luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, jangan merasa Bapak Ibu sendiri yang menderita, atau jangan merasa Bapak Ibu sendiri yang susah. Tuhan melihat dan Tuhan menolong. Amin. Yakinlah itu, Tuhan melihat dan Tuhan menolong. Nanti kita akan nyanyi lagu, tapi saya nggak tahu judulnya apa. Tapi ada yang bahasanya mengatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Oh, ada yang sebut tadi. Engkau berharga, aku berharga di matamu. Nah, pagi hari ini ada satu, iblis. Iblis adalah malaikat yang jatuh, yang berargumentasi sama Tuhan. Iyalah Tuhan, karena Tuhan jaga dia, tentu begitu. Iblis mengakui bahwa Tuhan menjaga, merawat, memelihara, memberkati. Bapak Ibu kadang-kadang gak sadar. Kita kadang-kadang seperti orang Israel yang digambarkan oleh Yesaya pasal pertama ayat 1, 2, dan 3. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita baca. Kita seperti ini. Yesaya pasal yang pertama, saya ingin baca ayat yang ke sana. Ya, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tuhan katanya kenapa? Membesarkan, mengasuh, memelihara. Ya. Sampai Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi untuk berkata, lihat ini, mereka yang tinggal di bumi, hai langit, hai bumi, lihat umat yang kupelihara ini.
Sedemikian miris bahasanya. Ya, dengarkanlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Betapa mirisnya kita dibandingkan dengan lembu. Jauh, lembu mengenal pemilik. Kita kenal nggak pemilik kita? Kita tahu nggak bahwa dia yang pelihara kita? Kita tahu bahwa dia yang berkati kita? Kita tahu nggak bahwa dia yang mensuplai seluruh kebutuhan kita? Makanya di dalam kitab Ulangan katakan, jikalau kamu sudah menjadi kaya, jangan lupa, karena Tuhan yang memberikan kamu kuasa untuk memperoleh semua yang kamu peroleh. Kadang-kadang kita bangga dengan, wah apalagi dari tadinya naik sepeda, sekarang naik motor, udah naik motor naik mobil, ya. Udah naik mobil, kalau mobilnya ada mobil yang merek Mercy, padahal tuh merek sikit tuh, orang halo udah nggak nampak. Tadinya naik sepeda. Setelah menjadi diberkati kaya, kita lupa. Miris kalau kita baca ini, kata lembu mengenal pemilik, keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi anakku, umatku memberontak tidak mengenal. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Ibu bukan datang untuk menuduh, tapi menyadarkan kita kembali bahwa kita berharga dan terjaga. Bagaimana Tuhan menjaga kita? Ya. Bagaimana Tuhan menjaga kita? Coba kita buka dulu di dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Kita lihat umat pilihan Allah ini. Saya kasih beberapa contoh. Ya. 19. Keluaran 14 ayat 19. Saya baca. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara dan orang Mesir, di antara orang Israel dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Ini kisah tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sementara mereka jalan dengan euforia, happy bahwa mereka selama 430 tahun menjadi budak. Ketika tiba waktunya Allah membawa mereka melalui pimpinan Musa untuk membawa mereka keluar menuju ke tanah perjanjian, sangat happy mereka. Kenapa? Karena bandingannya saya katakan happy, karena pada waktu itu Sikon dan kondisi yang ada itu, seluruh bangsa Mesir, mulai dari raja sampai rakyat jelata, anak sulung semua meninggal. Bukan hanya itu, ternak sulung juga meninggal. Itulah sebagai hukuman Allah yang terakhir, sehingga dengan demikian bangsa ini diizinkan keluar. Sehingga mereka euforia. Kenapa saya katakan euforia? Dibandingkan dengan kondisi saat itu, yang satu menangis, yang satu tangis, yang satu menjerit karena anak sulungnya meninggal. Tapi yang ini berangkat meninggalkan, melepaskan keterbelengguan mereka selama 430 tahun. Dalam kondisi happy, mereka berjalan. Mereka sudah sangat senang, tetapi mendekati perjalanan ke depan, ternyata ada laut Teberau. Wah, mereka terkejut ada laut. Tapi ketika mereka menoleh, ternyata Firaun itu nggak bisa dipegang. Halo, kalian jangan di janji-janji yang manis oleh iblis ya, oleh kuasa kegelapannya. Dia janji manis, oh pokoknya kamu nanti begini. Bapak Ibu, banyak orang pergi cari apa? Cari rezeki ke sana itu, yang namanya apa? Gunung Dieng atau apa sana itu yang namanya? Kawi, Gunung Kawi. Memang Gunung Kawi katanya kan. Kalau saya agak pelo sedikit Kawi, jadi gunungnya Kawi. Jadi kalian cari yang KW itu. Nggak mau cari yang asli. Ya. Setiap pemberian pasti ada ekornya. Nah ini Firaun sudah izinkan keluar, tapi nyesal dia. Wah, kenapa kita lepaskan mereka? Firaun dengan tentaranya mengejar. Waktu dia kejar, sementara bangsa Israel berjalan di depan laut Teberau, terhalang, terhampar sedemikian rupa menjadi penghalang untuk mereka bisa maju. Sementara menoleh ke belakang, mereka melihat tentara Mesir dengan seluruh pasukan berkuda dengan kelengkapan senjata datang mengejar.
Sehingga mereka takut, sangat takut. Mereka menjerit-jerit. Saya ambil potongan firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika mereka dalam kondisi demikian, maka tiang awan dan tiang api, tiang awan yang berjalan sepanjang hari siang dan tiang api berjalan di malam hari, maka mereka bisa berjalan siang malam. Nah, tiang api itu bergerak, tiang awan itu bergerak, tadinya dari di depan bergerak ke belakang, menutupi antara tentara dengan bangsa Israel. Sehingga semalam-malaman itu terjadi kegelapan. Dan juga orang-orang Mesir yang tentara, kelengkapan senjata tentara itu tidak bisa mendekati satu dengan yang lain. Itu kalau bukan pemeliharaan Tuhan bagaimana? Kadang kita lihat video kan, video klip kan. Misalkan kita lagi jalan nih, di tebing nih, jalannya bagus. Tiba-tiba ada seekor anjing, dia gonggong dan dia lompat naik ke atas kap mobil. Ya kan, sudah kap mobil kan jadi terhenti sebentar, lagi memikir kenapa ini anjing ini bini. Rupanya terhenti sesaat itu, tidak lama kemudian di depan mata orang itu dia melihat tebing itu rubuh. Coba kalau tidak ada anjing yang menahan. Semua Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita. Ingat ya, kalau saya katakan binatang bisa saja ya. Keledai, Biliam dihadang oleh Tuhan karena Balak bin Zipor akan datang untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi ketika dia pergi, keledai itu dihadang. Tuhan bisa pakai semua sarana, bisa pakai. Terkadang kita tidak paham. Kenapa tidak paham? Nanti kuncinya terakhir saya kasih tahu. Kenapa tidak paham? Nah, dalam kondisi seperti ini lihat, bangsa Israel dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Akhirnya mereka bisa keluar dan bisa menyeberang, dan bangsa Mesir yang mengejar mereka semua terkubur hidup-hidup di tengah-tengah laut Teberau. Itu contoh pemeliharaan Tuhan yang ekstrim, luar biasa, jelas, nyata, dan sangat-sangat dikagumi. Itu. Yang kedua, ya, saya ingin baca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Coba buka 2 Raja-Raja 6:17, nanti saya sampaikan. Lalu berdoa Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat mata Tuhan." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi keliling Elisa. Ini kisahnya begini. Orang Aram, tentara Aram ya, selalu ingin memerangi bangsa Israel dengan kerajaannya itu. Jadi setiap kali tentara ini runding di dalam ruang rahasia antara tentara dengan panglimanya. Ya, runding, ayo kita serang Israel. Kali ini kita serang dari selatan. Dari jalan ini, jalan itu. Mereka pasti lalai. Setiap kali mereka pergi menyerang, nah bangsa Israel ini menghadang mereka di tempat mereka mau maju itu. Dirubah lagi strateginya ke sini. Juga ada penghadangan. Terus rapatlah Raja Aram ini dengan seluruh pasukannya. Komandan-komandan pasukan perang dipanggil. Sini. Coba jujur ngomong sama saya, kata Raja Aram. Siapa di antara kita yang menjadi pengkhianat, membocorkan strategi kita sehingga bangsa Israel kok bisa tahu? Asal kita mau menyerang selatan dia tahu. Asal mau menyerang utara tahu. Kita mau menyerang dari jalan ini dia tahu. Siapa? Terus salah seorang dari tentaranya bilang gini, "Nggak ada tuanku, nggak ada yang ngomong. Tetapi kehendaklah tuanku ketahui bahwa di Israel ada seorang nabi. Tentulah nabi itu menjadi penasihat raja sehingga dia tahu." Oh begitu ya, kalau gitu begini, kita habisi dulu si nabi itu. Maka Raja Aram dengan pasukan lengkap pergilah. Setelah diselidiki ternyata Elisa tinggal di Dotan. Maka dia pergi ke sana. Pagi-pagi waktu sang bujang Elisa buka jendela, mungkin dia lihat supaya cahaya matahari masuk, ada udara yang segar masuk. Begitu dia buka, dia lihat seluruh rumah daripada Nabi Elisa itu sudah dikepung oleh tentara Aram. Maka dia katakan, "Celakalah tuanku, kita sudah terkepung, nggak ada jalan keluar." Maka
Elia katakan, jangan takut, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai kita lebih banyak dari tentara yang mengelilingi kita, memagari kita, yang mengancam kita. Maka Elisa berdoa supaya bujangnya ini jangan berdiri pun gak bisa getar gitu, karena takutnya itu. Elisa berdoa, maka Tuhan bukakan matanya. Ternyata ketika Tuhan membukakan matanya, maka pasukan Allah, tentara yang begitu besar, mengelilingi mereka, sehingga mereka jadi yakin. Kita perlu berdoa Bapak Ibu supaya kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau Anda sering tidak berdoa, Anda tidak sadar Tuhan itu menyertaimu. Selalu Anda rasa, aduh kok aku begini, kok aku begini, aku begini. Sekarang tanya dulu, kalau Anda jam doa Anda 1-2 menit, Anda tidak akan sadar. Tapi tingkatkan jam doa 1-2 menit menjadi setengah jam, menjadi 1 jam, menjadi 2 jam. Anda akan rasa. Orang yang berdoa itu orang yang tidak akan getar terhadap masalah. Artinya kalau ada masalah, dia tidak akan panik dan lain sebagainya. Dia akan tenang karena dia tahu Tuhannya penolong dia. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Inilah contoh kedua. Contoh ketiga di Perjanjian Baru. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 12, saya mulai baca ayat 7. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Atau ayat 6 dulu kita baca. Pada malam sebelumnya Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ini adalah peristiwa kegerakan gereja mula-mula di Yerusalem. Begitu berkembangnya gereja mula-mula itu, orang Yahudi khawatir sinagoga akan tutup, dan khawatir juga kepemimpinan Herodes sebagai perpanjangan tangan kerajaan Romawi akan luntur karena pengaruh kekristenan begitu kuat. Sehingga yang menjadi dedengkotnya itu, yaitu rasul-rasul yang menyampaikan firman Tuhan itu ditangkap. Setelah ditangkap, dibelenggu dalam penjara dengan tujuan nanti pasca aku bawalah si Petrus ini yang menjadi sumber permasalahan ini, kita akan eksekusi supaya semua orang Yahudi menghormati aku. Itu pemikiran daripada Herodes. Maka dibelenggu dengan rencana besok akan mau dihadapkan untuk dieksekusi, seperti hari penyembelihan sapi. Besok akan disembelih kira-kira begitu. Nah, kita baca ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangannya. Kita baca lebih lanjut, Bapak Ibu baca lebih lanjut dan catat sana sampai ayat 11. Akhirnya malaikat ini membawa Petrus dari satu pintu kawal ke pintu kawal berikut sampai kepada pintu kawal terakhir dan menuju ke alam terbuka. Kemudian kata malaikat itu, silakan Petrus jalan terus. Petrus baru terjaga. Aku bukan mimpi, rupanya benar malaikat datang menolong aku, mengeluarkan aku sehingga rencana Herodes tidak akan terlaksana. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Luar biasa kan? Bapak Ibu masih percaya nggak bahwa masih ada malaikat sekarang? Halo? Malaikat masih ada sampai detik ini. Bumi belum ditutup, malaikat masih ada. Mana lebih banyak, malaikat atau manusia? Kok nggak ada yang jawab? Lebih banyak malaikat. Setiap pribadi anak Tuhan ada malaikat yang jaga. Bisa jadi malaikat itu 2, malaikat 3, malaikat yang jaga. Makanya firman Tuhan di dalam Lukas katakan, satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di surga bertempi sorak. Kenapa nggak disebut satu orang bertobat, satu malaikat bertempi sorak? Kenapa? Kenapa disebut beribu-ribu? Karena malaikat itu lebih banyak dari manusia. Dia menjaga kita.
Cukupkah bagi Bapak Ibu 3 contoh perjanjian lama dipaparkan kepada Bapak Ibu bagaimana Tuhan memelihara kita? Jangan sampai hanya iblis yang tahu bahwa kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dipagari Tuhan, sementara kita sendiri tidak tahu. Ya. Saya sejak peristiwa mengecek di lantai 3 itu sampai ke sekarang, saya lebih lagi yakin. Ini membuat hati saya berbunga-bunga untuk datang ke hadapannya. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu nggak ketemu sama saya lagi. Dan tentu malu kan, meninggalnya jatuh dari lantai atas. Ya kan? Bapak Ibu bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di hadapan semua anak-anak Tuhan? Begitulah Tuhan pelihara kita, begitulah Tuhan menjaga kita. Dan begitulah Tuhan menghormati kita. Persoalannya, mengapa kita sempat tidak tahu? Ya, saya baca ayat 7 lagi. Kembali kepada ayat pertama. Ayub pasal pertama, ayat 7 saya baca. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengeliling dan menjelajah bumi. Minggu lalu saya sampaikan 2 hal. Kalau iblis menjelajah bumi, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan mangsanya. Tapi bersama dengan itu juga Bapak Ibu harus yakin bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, ingin melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Ya, itu. Ayat 8. Kita baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saya mau garis bawahi kata hambaku Ayub. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada satu kantor, katakanlah satu kantor, ada atasan, ada bawahan. Bapak Ibu yakin nggak kalau kita datang ke kantor itu, ke unit kerja itu, kita ngomong di bawahnya, oh gini, kira-kira atasannya membela nggak? Ibu Emi tanya, atasan pasti membela anak buah kan? Itu baru sebatas hubungan kerja. Kita datang ke kantor orang, kita kan, wah Pak, saya rasanya tidak terlayani. Komplain Pak, karena anak buah Bapak begini. Kita bodoh. Biar bagaimana dia pasti membela anak buahnya. Itu baru hubungan kerja. Ini Tuhan katakan, kamu perhatikan hambaku Ayub enggak? Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi hamba Tuhan yang sejati atau tidak? Loh, hamba Tuhan bukan hanya pendeta loh Bapak Ibu. Bukan. Setiap pribadi kita menjadi hamba Tuhan. Arti hamba apa? Tunduk kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau tunduk kepada Tuhan, yang dijadikan Tuhanmu, engkau membawa dirimu jauh daripada Tuhan. Engkau membawa dirimu terlepas dari predikat hamba Tuhan. Kalau Anda mau dihargai Tuhan, sudahkah Anda menjadi hamba Tuhan? Sekali lagi saya tekankan, hamba Tuhan bukan hanya berdiri seperti saya di atas mimbar, tapi kita semua adalah hambanya. Bapak-bapak di rumah sebagai hamba Tuhan, karena Tuhan memberikan satu tugas. Ini anak-anakmu yang kupercayakan, yang lahir dari rahim istrimu, keluargamu. Benahi dia, pimpin dia, tuntun dia, ajari dia. Itu hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Iya. Nah sekarang hamba Tuhan yang bagi bapak rumah tangga, ada nggak ditunjuk Tuhan? Kau perhatikan nggak hambaku? Siapa hambaku? Saya sebutlah satu nama, John Kelly, karena nggak ada di sini. Ada kamu perhatikan nggak hambaku John Kelly? Nah, kan gitu kan. Kadang kalau Bapak Ibu dipanggil untuk melayani, kadang saya bingung. Kamu bisa melayani nggak hari Minggu? Ah sorry Om, hari Minggu pas ada kegiatan. Lebih berharga kegiatan daripada melayani raja di atas segala raja. Tuh. Coba buka dulu, ya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Supaya Bapak Ibu tahu
Coba baca. Saya ingin yang menjadi pelayan selama ini 1, 2, 3 yang menjadi pelayan, yang pernah jadi pelayan. Apakah dia Frank Greeter dan lain-lain. Coba silakan berdiri. Frank Greeter, pelayan apa saja. Ayo berdiri, nggak apa-apa. Ayo berdiri. Berdiri yang sudah pernah jadi pelayan. Berdiri. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Baca itu. 1, 2, 3. Amin, silakan. Bapa Raja segala raja, Bapa pencipta langit dan bumi, menghormati. Jadi kalau Bapak menghormati, mau nggak Bapak, Bapak Ibu kalau dipanggil, ayo hari Minggu kita melayani. Halo? Mau? Bersedia? Nggak amin berarti takut melayani. Mau dan bersedia? Iya. Inilah hubungan antara Allah dengan hambanya. Hamba yang dihormati disebut. Sebentar nanti ada peneguhan panitia Natal. Karena besok nanti sore saya akan berangkat ke Korea. Nanti dari sana nanti pulang seminggu kemudian berangkat lagi ke Amerika. Cukup lama, cukup sekitar 2 bulan lebih saya absen. Saya tentukan dulu panitia Natal supaya panitia Natal bisa berkarya ya lebih awal. Nanti kalau tunggu saya pulang Oktober kelamaan ya. Nanti kita berdoa. Ini pribadi-pribadi yang sudah dipercaya untuk menjadi panitia Natal. Jangan khawatir, jangan menolak. Ya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba pergi kepada pejabat yang ada di sini. Silakan, terserah mau pejabat mana. Tolonglah aku dilantik lah. Jadi apa? Pokoknya jadi ya tukang angkat tas Bapak pun boleh lah. Mau nggak dia? Halo? Belum tentu mau. Ya kan? Belum tentu mau. Ini dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi supir wali kota aja bangganya minta ampun, betul enggak? Iya kan? Apalagi di sini banyak ketua-ketua suku. Ya. Pak Marbun ketua Ikatan Marbun di Kota Madia, bangga. Coba kalau dia menjadi ketua Ikatan Pelayan Kristus di Kota Pekanbaru. Wah, lebih lagi kan, betul enggak? Kan lebih lagi kan? Jadi makanya kalau dikasih tugas melayani, jangan menolak. Itu hamba Tuhan. Ada hubungan antara Tuhan dengan hamba. Makanya disebut, engkau lihat enggak hambaku Ayub? Halo? Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu kalau saya tidak ada, saya miris sebenarnya dengar kesaksian daripada Pak Marbun. Nanti kalau gembala enggak ada, yang datang, jangan Bapak Ibu datang ke gereja untuk mencari gembala manusia. Tapi datang ke gereja cari Tuhan. Kalau cari gembala, pasti Bapak Ibu ada saja motifnya. Aku mau nanti ke gereja, pokoknya saya punya gerak-gerik bagaimana supaya Pak Gembala senang. Untung saya sudah punya istri yang cantik. Kalau saya masih muda belum punya istri yang cantik, nanti cewek-cewek datang juga. Pokoknya aku berias deh. Pokoknya supaya bagaimana senang Gembala. Iya, berarti datang cari gembala. Nggak boleh itu, datang harus cari Tuhan. Ya, yang amin tuh kita dengar. Bapak Ibu catat nanti yang amin tuh. Kalau saya nggak ada, datang nggak? Amin. Betapa luar biasanya Tuhan memelihara kita. Nah, sekarang pemeliharaan Tuhan bagaimana? Dikatakan pemeliharaan Tuhan seperti biji mata. Coba kita buka dulu, ya. Tapi nggak apa-apa kan Bapak Ibu, kan saya nanti berangkatnya jam 3.30, masih lama. Jadi kalau kita jam 1 pulang kan nggak apa-apa kan. Nah, coba kita buka dulu Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat 10.
Ulangan pasal 3 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun. Jadi Mesir itu dianggap seperti padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Tuhan memelihara kita, menjaga kita seperti biji mata. Apa yang paling berharga di dalam tubuh kita? Seandainya disuruh pilih, kamu ya, karena kamu sudah bawa barang terlarang, kamu mau dihukum mati, tapi kasih pengampunan. Pokoknya salah satu tubuhmu harus kau korbankan. Pilih, apakah tanganmu bersedia dipotong satu atau matamu? Coba Bapak Ibu, mau pilih mana? Halo? Pasti pilih mata dong. Nggak ada tangan pun seperti ini, masih ada mata, masih bisa jalan. Coba kalau nggak ada mata, berarti apa? Mata sangat-sangat berharga, bernilai. Tuhan katakan, Dia memelihara kita seperti biji mata. Dulu ada seorang hamba Tuhan datang, namanya Pak Samuel. Mungkin Pak Jeremia masih ingat, waktu kita masih satu gedung. Seorang hamba Tuhan datang dari Samuel Irawan. Samuel Irwan ya. Samuel Irwan datang. Dia datang menyaksikan apa? Dia datang bawa air mata. Air mata itu belum ada dijual di Indonesia, harus diimpor dari Amerika. Setiap sekian menit dia harus tetes air mata. Bapak Ibu, kalau mata kita tidak ada produksi air mata, nggak bisa buka mata kita, nggak bisa. Jadi luar biasa. Kalau Bapak Ibu bangun pagi, mata masih bisa kedip-kedip, masih bisa melihat istri cantik gitu kan? Itu berarti Tuhan pelihara, karena Tuhan memproduksi cairan mata di dalam bola matamu, sehingga engkau masih bisa buka. Dari dalam Tuhan memelihara kita dengan memproduksi air mata untuk kita. Ya, air mata untuk kita. Air mata itu berharga. Jangan kamu jadi penangis Bombay untuk membuang air mata dengan sia-sia. Ada sini yang tukang nangis Bombay? Ada? Saya berharap tidak ada. Betul-betul nangis di hadapan Tuhan karena menyesal. Jangan nangis Bombay. Nangis Bombay di hadapan Tuhan gak laku. Ya. Dari dalam Tuhan memproduksi air mata untuk menjaga mata kita. Dari luar ada apa? Bulu mata. Coba Bapak Ibu singgung sedikit bulu matanya, langsung otomatis refleks tutup. Begitu Tuhan pelihara mata kita. Tapi kadang kita nggak sadar. Saya angkat jempol kepada satu pribadi yang begitu mengerti akan pemeliharaan Tuhan. Kita buka ayatnya ya. Coba buka Mazmur 17. Kita baca ayatnya ya. Saya buka dulu Mazmur pasal 17. Ayat 8 kita baca. Peliharalah aku seperti biji matamu, seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saya jelaskan ya. Biji mata tadi sudah jelas bahwa Tuhan pelihara kita sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Kenapa? Ini kan berbicara tentang Tuhan itu, Roh Kudus itu seperti sayap burung nasar. Jadi kalau ada burung elang yang mau datang merampas anak ayam, ya anak ayam itu akan berlindung di sayap induknya. Apakah sekedar berlindung? Halo? Enggak. Ketika induk ayam merentangkan sayapnya dan anak-anaknya ada di balik sayapnya, itu mengandung pengertian selain daripada dia jaga, dia pelihara dari serangan elang. Di dalam kepak sayapnya itu ada rasa kehangatan, ada rasa warmness. Dia merasa hangat, terayomi, terlindungi. Mungkin masa-masa Bapak menghadapi masalah, air mata mengalir sepertinya orang tidak mengerti. Tapi Tuhan merentangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, dan Tuhan katakan, mari nak, berada di bawah kepak sayapku. Engkau akan merasakan kehangatan kasihku
akan merasakan kehangatan cintaku. Kalau ada orang yang melupakan engkau, aku tidak pernah melupakan engkau. Begitulah kasihnya Tuhan. Begitulah cintanya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rawatan Tuhan kepada kita. Ini adalah ucapan daripada seorang Daud. Daud mengerti, maka dia katakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Begitu luar biasanya Tuhan pelihara kita. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan lagi? Ya. Kalau ada yang menyentuh kita, sama seperti orang menyentuh biji mata Tuhan. Pernah baca ayatnya itu? Halo? Siapa yang ikut CCF? Coba tunjuk tangan. Tidak apa-apa. Coba buka Zakaria pasal 2. Zakaria ada pasal 2 ayat berapa itu? 12 mungkin ya? 8, silakan. Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Halo? Coba Bapak Ibu baca sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa yang mencelakaimu, berarti mencelakai biji mata. Nanti Bapak Ibu baca lagi, jangan semua saya Alkitab saya buka, nanti semua pada waktunya habis. Bapak Ibu, waktu Laban mengejar Yakub. Yakub kan sudah kerja 20 tahun nih. Laban pamannya sudah 10 kali merubah upah dengan maksud supaya ya keponakannya ini jangan lari terus kerja sama saya lah, nggak usah kaya sih, dia kaya ya. Tapi Laban setelah dapat 2 anaknya menjadi istrinya, harta sudah banyak, dia mau pulang. Karena Tuhan katakan, kamu harus pulang ke kampung halamanmu. Waktu dia pulang, ya tidak dikasih tahu Laban. Nah, waktu dia udah berjalan 2 hari, baru kedengaran oleh Laban. Kemudian Laban dengan pasukannya mengejar anak mantunya ini. Anak mantunya dikejar. Ya, nggak tahulah hatinya mungkin membara, panas, marah. Tapi waktu bermalam, baca nanti di dalam Kejadian pasal 34 saya kalau nggak salah. Maka waktu bermalam Allah datang dalam mimpi kepada Laban, katakan gini, kau jangan kata-katain ya Yakub ya, sepatah kata pun kamu tidak boleh mengata-katainya. Begitu Tuhan menjaga. Untuk orang mencaci maki saja Tuhan jaga. Halo. Makanya kita jangan caci maki orang. Kalau itu biji mata Tuhan, nanti saudara berurusan dengan Tuhan. Ya, jangan caci maki orang. Apalagi contoh, masih ingat kan Bapak Ibu? Nggak usah buka ayatnya. Masih ingat kan? Waktu Abraham di tanah Palestina, di tanah Abraham, di tanah Kanaan, terjadi masa paceklik. Kemudian Abraham kemana? Abraham hijrah ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Abimelek, betul? Nah, Abraham itu bawa istrinya Sarah, itu cantik sekali. Terus kata Abraham begini, sayangku, kalau kamu nanti masuk ke negeri orang, kalau kamu cantik, nanti kalau raja ada yang mau sama kamu, aku dibunuhnya. Kita sepakat yuk, sebut aja kamu adikku yuk. Tapi kalau ditelusuri memang dia memang benar, masih ada hitungannya adik gitu loh. Kamu yuk, nanti ngaku aja adik ya. Nah, betul, begitu sampai masuk, kan zaman dulu kan masuk ke satu kota kan lewat pintu gerbang. Begitu masuk kan pintu gerbang, orang sudah lapor sama Raja Abimelek. Ada orang asing datang. Cantik sekali katanya. Mana dia orangnya? Oh itu. Bawa dia ke sini. Zaman dulu raja kalau ngomong kan seperti hukum, nggak ada yang bisa lawan. Bawa. Karena Raja Abimelek ingin Sarah menjadi istrinya.
Abraham nggak bisa berbuat apa-apa. Dia dalam keadaan papa, semua sedang kelaparan di negeri dia datang sini, ya, untuk mencari makan, ya kan? Ternyata istrinya diambil sama raja. Bisa kita lawan raja? Nggak bisa. Firman Tuhan katakan pada malam hari sebelum sang raja menghampiri Sarah, maka Tuhan memberikan dia mimpi. Tuhan kasih dia mimpi. Engkau harus mati dalam mimpinya. Terus Abimelek bilang gitu, kenapa aku mati Tuhan? Aku kan gak apa-apa. Aku membawa dia karena dia sendiri bilang itu adiknya bukan istrinya. Kan aku gak salah Tuhan. Aku masih ketulusan, aku mau jadikan dia istriku. Karena engkau tuluslah maka aku ingatkan kamu jangan sampai kamu jangan berbuat salah. Itu istri orang, kembalikan dia. Lihat pemeliharaan Tuhan. Sebelum orang melakukan hal yang jahat, Tuhan sudah pagari. Sebelum Laban datang ngomong yang jelek, mengata-ngatain, Tuhan sudah pagari. Itulah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan itu memelihara kita dengan luar biasa. Tapi persoalannya, maukah Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan, hamba Dia, yang memiliki hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan kita. Sebagai hamba, kita dipelihara, kita dibela, kita dijaga. Ya. Apakah zaman perjanjian baru seperti itu? Bapak Ibu masih ingat kan? Waktu Rasul Paulus, yang dulu namanya siapa? Dulu nama pertama Rasul Paulus sebelum dia ke kantor pengadilan tukar nama, namanya siapa? Saulus. Saulus dengan geram, dengan surat sakti dia pergi kemana? Damsik. Untuk membunuh apa? Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Perlindungan Tuhan begitu luar biasa kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Damsik, Saulus roboh. Begitu roboh, Saulus katakan, siapa Tuhan? Akulah engkau ini aniaya. Jadi kalau kita aniaya biji mata Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan kita. Jangan sentuh dia. Berarti kalau kau sentuh dia, kau sentuh biji matanya. Kalau jangan sentuh juga dengan perkataan juga jangan. Jangan kamu. Kalau ada orang tua yang salah, hamba Tuhan yang salah, ya sudah serahkan aja sama Tuhan, bukan urusan kita. Iya kan? Pembalasan adalah hakku, bukan hak kita. Jangan kita mentang-mentang kita ada di atas angin, kita bawa orang semua untuk berpihak kepada kita, untuk memusuhi dia karena kita tahu dia salah. Apalagi kalau sudah ketangkep basah. Apalagi kalau udah ketangkep basah. Siapa yang ketangkep basah? Orang-orang Farisi yang ketangkep basah, wanita yang sedang melakukan zina. Rame-rame semua bawa kepada Yesus. Yesus, hukum Musa mengatakan orang ini wajib dirajam sampai mati. Yesus duduk, dia tulis sesuatu di tanah. Ada kuis yang tanya, kira-kira Yesus tulis apa? Yang Yesus tulis, kau nggak tahu hukum Taurat itu kan aku yang kasih. Kau nggak tahu hukum Taurat, aku yang kasih lewat Musa. Jadi yang kamu katakan bahwa hukum Taurat, hukum Musa mengatakan siapa yang bersalah harus ambil batu untuk dirajam, itu dari aku. Aku datang bukan mau menghukum kamu, tapi aku datang supaya engkau bertobat dan engkau diselamatkan. Akhirnya karena didesak, Yesus katakan gini, barang siapa yang tidak bersalah, biarlah dia ambil batu pertama untuk melempar. Siapa yang paling duluan pergi ketika dengar itu? Yang paling duluan pergi adalah tua-tua yang dianggap tua. Orang Farisi, tua-tua, ahli Taurat. Karena itu yang tahu hukum Taurat kan. Wah, satu-satu mundur. Karena kita tidak ada satupun yang bersih di hadapan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan kita. Bagi Bapak Ibu yang selama ini tidak menyadari bahwa perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, mungkin sempat Bapak Ibu komplain sama Tuhan. Pagi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan itu memelihara engkau begitu luar biasa. Engkau tidak sadar dia pelihara engkau. Semestinya kita sudah harusnya hancur, tapi Tuhan
karena kasih-Nya datang untuk membawa Anda untuk kembali ke sana. Pagi hari ini saya nggak tahu siapa di antara Bapak Ibu yang merasa selama ini Tuhan tidak melindungimu, selama ini engkau terbengkalai, selama ini engkau rasanya terbuang. Sadarilah bahwa Tuhan memeliharamu, menganggap engkau seperti biji matanya. Dia pelihara dari dalam dan dari luar. Dan siapa yang menyentuh engkau sama seperti menyentuh biji matanya. Kiranya kita seperti Daud yang menyadari, Tuhan peliharalah aku seperti biji mata. Karena dia tahu, bukan hanya segitu, bukan hanya perlindungan, tapi aku mau juga kehangatan cinta kasih-Mu. Taruh aku, letakkan aku, sembunyikan aku di balik sayap-Mu. Kita mau merasakan cintanya Tuhan, kehangatan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua sama-sama berdiri.